Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Selamat menjalani pagi, siang, atau malam hari kamu ya. Semoga podcast yang saya berikan kali ini kembali bisa menghibur kamu dan menolong hidup kamu. Saya doakan keberkahan mengalir deras dalam hidup kamu di hari ini. Amin. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Topik kita di hari ini agak unik, tapi justru menarik. Kenapa menarik? Karena ini adalah sebuah hal yang sepertinya kita alami nih setiap hari. Coba nih, bagi kamu yang mendengarkan podcast pagi saya benar-benar pagi-pagi gitu ya. Sebenarnya ketika kita lagi menuju tempat kerja atau kuliah atau berdagang, apa sih yang kita pikirin? Bener, yang kita pikirkan adalah biasanya nih, hari ini saya bakal ketemu orang seperti apa ya? Dia bakal ketemu saya lagi apa enggak sih? Dia gimana kabarnya ya? Betul sekali. Percaya atau tidak, kita secara sadar atau tidak setiap hari selalu berpikir tentang orang lain. Bagi kamu yang sekarang lagi berbunga-bunga gitu ya, pikiran masalah lawan jenis yang kamu suka nanti ketemu nggak ya, nanti ketemu nggak ya, selamat ya. Kamu berarti orang yang beruntung. Nah sayangnya tidak semua orang itu seberuntung kamu. Ada beberapa orang, termasuk kayaknya diri kamu deh, yang mendengarkan podcast pagi saya kali ini, yang ketemu sama orang yang sebenarnya kamu tuh maaf ya, enak banget ketemu orang-orang kayak gitu. Orang-orang seperti mereka ini bikin kamu mual, tapi entah kenapa, kok kayaknya takdir menentukan kamu untuk ketemu lagi sama orang-orang kayak gitu. Ya nggak? Nah sekarang yuk, izinkan saya sebagai sahabat baik kamu yang ada di setiap pagi, kita bahas. Bagaimana sih caranya kita mengatur pikiran supaya diri kita tuh tidak stres-stres banget gitu loh. Menghadapi orang-orang yang kelakuannya mohon maaf bikin kamu pengen mukul kepala cicak saking stresnya. Yuk kita bahas. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya ini kan di Pagar Kehidupan sudah cukup lama ya teman-teman ya. Dan ada banyak orang seperti kamu yang positif, mencintai saya. Tapi ada juga sebagian kecil orang yang kayaknya itu suka banget membuat kerusuhan. Alias bisa disebut juga sebagai haters ya. Nah dari pengalaman hidup saya ini akhirnya saya belajar bahwa ternyata nggak semua orang loh teman-teman itu harus kita pikirin. Ada beberapa golongan orang yang harus kita pikirin, tapi juga ada banyak orang yang harus kita acuhin. Nah itu tuh seninya tuh. Saya tahu bahwa kamu yang mendengarkan podcast pagi saya kali ini juga sama-sama bingung. Bingungnya gini, Mas, saya tahu sih bahwa orang-orang yang seperti itu nggak usah dipikirin. Bener, Mas. Tapi gimana ya? Mau nggak mau saya ini kepikiran terus, Mas. Loh, kenapa? Ya tiap hari ketemu kok. Iya toh, tiap hari ngelihat muka dia lagi ya ketemu ya dipikirin. Gimana sih? Saya tahu, Mas, nggak usah dipikirin, tapi nggak bisa. Orang tiap hari kok ketemu mulu. Gimana tuh, Mas? Nah, untuk menghadapi orang-orang yang perilakunya ajaib, saya memberi kamu sebuah teknik nih. Teknik ini saya beri nama bercermin ke dalam diri sendiri. Betul, teknik itu saya beri nama bercermin ke dalam diri sendiri. Maksudnya gimana nih mas? Gini ya, kebanyakan di antara kita itu selalu pusing lihat keluar. Wah, saya pusing ngelihat dia, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Tapi dia lupa bahwa segala sesuatu dalam hidup itu berawal dari diri sendiri, benar. Nah, sekarang coba lihat diri kamu sendiri deh. Coba sekarang saya pengen kamu melihat ke dalam dirimu sendiri. Coba tanyakan hatimu sekarang juga. Apakah kamu masih betah dengan lingkunganmu saat ini? Coba, tanyakan. Masih betah nggak? Kalau jawabannya mungkin masih betah, ya sudah hadapi. Berarti memang kamu mencintai tuh lingkungan-lingkungan yang bikin kamu pusing, mual gitu ya, pengen mukul kepala cicak, itu kamu suka berarti. Betul? Tapi kalau ternyata jawaban kamu, aduh enggak mas, sebenarnya saya udah nggak tahan.
Tapi gimana dong mas? Saya harus ketemu mereka karena kewajiban. Mungkin mereka itu teman kuliah, mungkin mereka teman kerja, atau mungkin mereka justru partner dagang kamu yang harus kamu temui. Nah, coba sekarang gunakan teknik bercermin ke dalam diri sendiri. Yuk, kamu jujur pada saya ya. Walaupun kita nggak saling bertatapan muka, saya pengen kamu katakan pada saya deh dalam hati aja. Seberapa penting sih uang yang kamu kejar saat ini? Enggak, tolong jawab dalam hati. Seberapa penting uang yang kamu kejar saat ini? Segitu pentingnya kah sampai kamu harus mengorbankan dirimu sendiri, terinjak-injak oleh perilaku dia atau perilaku mereka? Saya ulangi ya, sebegitu pentingnya kah sampai kamu harus mengorbankan dirimu diinjak-injak oleh sifat-sifat ajaib mereka yang membuat kamu jadi mual dan muak? Segitu pentingnya itu duit. Sekarang coba pikirkan orang-orang yang kamu cintai dan mencintai kamu. Nih, benar nih. Saya pengen kamu memikirkan orang-orang yang ada di rumah, terutama keluarga ya, bapak, ibu, adik, kakak, atau mungkin yang sudah berpasangan, pasanganmu tercinta yang ada di rumah, atau buah hati kamu nih, yang udah punya anak. Pikirkan buah hati kamu. Pikirkan orang-orang tadi yang benar-benar kamu cintai dan mencintai kamu. Sekarang saya tanya, kamu jawab ya. Kira-kira orang yang mencintai kamu itu, yang ada di rumah, seneng gak sih ngelihat kamu itu menderita kayak sekarang? Coba deh jawab. Seneng gak? Anggap aja kamu banyak duit nih. Amin gitu ya. Tapi kamu harus diinjak-injak sama perilaku mereka. Apakah kamu pikir mereka senang dengan duit kamu yang banyak, tapi mereka melihat kamu nih, orang yang mereka cintai, menderita setengah mati seperti sekarang? Apakah mereka senang? Kalau pikiran kamu dalam dan jujur, kamu akan berkata, iya juga ya mas. Mereka pasti akan sedih lihat saya seperti ini walaupun duitnya banyak. Tapi bagaimana lagi mas, saya itu juga butuh duit. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Jadi mau nggak mau lah ya saya mengorbankan diri sendiri. Teman-teman, saya boleh jujur ya? Saya dulu pernah loh punya pengalaman yang cukup tidak enak ketika saya waktu kecil. Jadi seperti yang kamu tahu, saya itu dibesarkan dalam lingkungan yang bisa dibilang broken home. Saya dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa hebat. Beliau bekerja dari pagi sampai malam di kantor untuk menafkahi saya dan adik saya selama 10 tahun lebih. Bayangkan itu. Dan kalian tahu lingkungan kerja di kantor itu seperti apa? Lingkungan kerja di kantornya itu teman-teman mungkin sama tidak sehatnya seperti lingkungan yang kamu alami sekarang atau bahkan mungkin ya lebih buruk dari yang kamu alami. Dari mana saya tahu? Setiap kali ibu saya pulang ke rumah, ibu saya itu selalu stres berat. Stres beratnya bukan karena pekerjaannya saja, tapi lingkungannya yang tidak sehat. Dan kamu tahu apa perasaan saya dan adik saya sebagai anak? Kamu tahu bagaimana perasaan kami? Perasaan kami itu sedihnya bukan main. Sedihnya bukan main karena harus melihat ibu kita tercinta menderita, terinjak-injak oleh orang lain. Nah dari situ akhirnya saya menyadari, memang uang itu penting, tapi diri kamu, hidup kamu, harga dirimu itu jauh lebih penting. Mas, tapi gimana dong saya butuh duit, terus saya harus ngapain mas? Jawabannya adalah, kamu tuh percaya nggak sih sama kuasa ilahi? Coba deh. Coba katakan kepada saya, seberapa percaya kamu sama kuasa ilahi? Kamu pikir mendengarkan podcast saya di pagi hari ini, podcast saya di hari ini kebetulan? Kamu pikir kemarin-kemarin menemukan pagar kehidupan, itu kebetulan? Apakah dirimu berpikir dengan bantuan-bantuan yang saya berikan kepada kamu yang seolah-olah pas banget itu semua kebetulan ya menurut kamu? Kamu gak sadar seberapa cintanya yang maha kuasa sama kamu. Kamu gak sadar seberapa besarnya rezeki yang diberikan yang maha kuasa kepada kamu. Gak sadar ya? Banyak banget. Termasuk video ini bisa sampai ke telinga kamu, ke depan matamu. Ini pun rezeki loh. Apakah kamu gak sadar? Sekarang,
Pesan saya sebagai sahabat kamu nih, gak usah takut. Yang maha kuasa itu maha pengasih lagi maha penyayang, maha pemberi rizki. Selama kamu berjuang untuk orang yang kamu sayang, berjuang untuk dirimu sendiri, untuk nafkah yang halal, kamu pasti akan diganti dengan rizki yang lebih baik. Karena yang maha kuasa itu tidak pernah tidur. Tapi kamu yang menidurkan diri dari kuasanya. Kamu yang menidurkan diri dari rasa syukur yang harusnya kamu ucapkan kepadanya setiap hari. Benar? Cobalah bercermin ke dalam dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri. Apakah kamu tega dirimu sekarang ini diinjak-injak oleh orang lain hanya karena uang? Apakah kamu rela ngelihat orang-orang yang ada di rumah yang sayang banget sama kamu itu sedih? Mereka sedih ngelihat kamu seperti ini. Tega? Kalau nggak tega, ayo. Hilangkan mereka dari hidup kamu. Saya ulangi, hilangkan mereka, orang-orang yang tidak baik itu dari hidup kamu. Gak usah takut masalah rezeki. Yang maha kuasa itu maha pemberi rezeki. Kalau kamu tidak percaya, hitung. Coba sekarang sambil kamu dengarkan suara saya, hitung berapa berkah yang udah diberikan yang maha kuasa kepada kamu. Tulis. Mulai dari tadi pagi apa? Kamu bangun sehat atau sakit? Kamu bisa melihat dengan jelas apa buram? Masih bisa makan? Perutnya ada sakit apa tidak? Bisa buang air kecil, buang air besar dengan lancar? Bisa berjalan? Bisa mendengarkan saya suaranya dengan jelas kuping kamu? Mata kamu bisa melihat langit hari ini dengan baik? Itu berkah semua loh. Dan itu masih sebagian kecil loh. Masih ragu dengan kuasa yang maha kuasa memberikan kamu rezeki? Masih ragu? Kalau masih ragu, ada yang salah dengan hidup kamu. Dan itulah tugas saya untuk menyadarkan kamu. Bangun. Bangun sekarang. Pergi dari orang-orang yang salah. Jangan karena rezeki kamu itu takut hilang, kamu menzolimi dirimu sendiri dengan menyediakan diri diinjak-injak mereka. Ambil langkah besar saat ini untuk pergi dari mereka tanpa kata tapi. Ingat, tanpa kata tapi. Pikirkan ucapan saya tadi, betapa banyaknya berkah dari Yang Maha Kuasa sebenarnya dalam hidup kamu. Sebenarnya saya ini adalah sahabat kamu. Tapi yang bisa merubah hidupmu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Sekarang pilihan ada di tangan kamu sendiri. Kamu mau berubah atau kamu tetap bersikukuh dengan alasan-alasan kamu dan menyediakan dirimu diinjak-injak. Semua keputusan ada di tangan kamu. Hidupmu adalah pilihanmu sendiri, bukan saya. Saya adalah sahabat kamu dan kamu adalah penentu nasib kamu sendiri. Jelas? Saya doakan semoga rahmat yang maha kuasa membuat kamu bahagia dengan keputusan-keputusan yang kamu ambil. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.